kegiatan lain, tetapi dapat hadir pada kegiatan sosialisasi budaya positif. Oke, di sini saya di depan Bapak Ibu guru tidak merasa hebat ya, Bapak Ibu guru. Saya tidak banyak tahu, cuman saya akan memaparkan sedikit pengetahuan apa yang saya telah dapat pada program guru penggerak. Oke, jadi saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah ini. Kemudian konsep inti dari budaya positif ada yang pertama, paradigma belajar. Kemudian yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Jadi konsep inti budaya positif ini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu yang mana yang termasuk dalam elemen profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, kreatif. Yang kelima, berkebinekaan global. Dan yang keenam, terakhir ada bergotong royong. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua sub elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Jadi disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Jadi bukan hanya perilakunya ya Bapak Ibu, tapi juga tutur kata yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi itu baik murid maupun Bapak Ibu guru. Oke, dan yang diutamakan di sini adalah murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai pendidik harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi diri dalam menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif di sini adalah pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan, terutama kepada murid. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar
manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang mana yang masuk dalam bertahan hidup? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang masuk dalam penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Kemudian ada kebebasan. Nah, yang masuk dalam kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir ada kesenangan. Yang masuk dalam kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Dan kita masuk yang ke-6, ada motivasi perilaku manusia yang terdiri atas 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan seseorang anak atau murid dia mengerjakan tugasnya secara asal-asalan karena dia menghindari yang namanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid mengerjakan tugasnya atau misalkan dia yang pertama mau naik karena dia mau mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering berpikir hukuman dan konsekuensi itu sama. Namun hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman terjadi secara tiba-tiba. Misalkan peserta didik kita tidak mengerjakan tugasnya secara tidak langsung, biasanya kita bentak atau pukul. Jadi itu tidak terencana. Kemudian murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi
berarti sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun namanya konsekuensi, pasti murid tetap tidak nyaman kalau dia diberi konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian masuk ke restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi restitusi di sini dia menitik beratkan kepada murid untuk dilatih bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, di sini ada contohnya, yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensi dan restitusi. Kita lihat ke hukuman dulu. Hukuman, guru menghukum siswa dengan cara hormat ke tiang bendera selama 10 menit. Jadi itu adalah hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira hukuman yang pertama itu hormat kepada murid, dia hukumannya verbal atau fisik? Hormat. Iya, betul sekali, secara fisik. Kalau guru marah dan murid menjadi takut, berarti itu dia secara verbal. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak-banyaknya. Jadi itu konsekuensi, karena murid tidak mengerjakan PR-nya, makanya dia diberi konsekuensi, tidak istirahat tetapi dia mengerjakan tugasnya. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Di restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di restitusi ini guru mencari tahu dulu apa keyakinan, apa yang harus dilakukan atau apa alasannya melakukan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, yang keenam ada posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru di sini juga ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah melakukan posisi kontrol guru ini. Pasti ada Bapak Ibu guru yang sering menghukum, ada menganggap murid atau siswa sebagai teman, ada pemantau. Jadi ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Kalau dia penghukum, contohnya kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, berarti ada nada kecewa. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi merasa seolah-olah murid itu adalah teman. Kemudian yang keempat ada pemantau. Di pemantau ini contohnya kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya. Oke, kemudian yang kelima ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi pada posisi manajer ini kita harus membuat siswa mengungkapkan alasannya kenapa dia melakukan, atau mencari tahu kira-kira kenapa siswa melakukan hal tersebut. Oke, di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol. Apakah aku ketika
ibu atau bapak guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, tadi di antara 5 posisi kontrol, kira-kira yang di atas masuk posisi kontrol apa? Ya Pak? Membuat rasa bersalah. Ada yang lain? Atau sama? Sama? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Kecewa tadi, ada kecewa. Dan Bapak Ibu, apa kira-kira posisi kontrolnya tadi ada? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol apakah Bapak Ibu guru ketika mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya? Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ayo Bapak Ibu. Penghukum, kita lihat. Betul sekali. Jadi penghukum, karena dia di sini menghukum murid untuk keliling lapangan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Jika Bapak Ibu guru mengatakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Iya, manajer, karena dia menanyakan bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Betul sekali, teman. Seolah kita mengajak. Nah, kalau yang ini posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau? Iya, pemantau. Jadi dia memantau. Oke, jadi itulah tadi 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah lakukan. Pasti ada yang pernah melakukan posisi kontrol dengan penghukuman, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Oke Bapak Ibu, saya akan bertanya, kalau Bapak Ibu sudah tahu di atas, kira-kira di antara 5 posisi kontrol yang ada di atas tadi, posisi kontrol yang bagaimana yang dilakukan seharusnya oleh seorang guru? Betul sekali, manajer. Jadi di sini posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru yaitu manajer. Jadi harus mencari tahu alasan terlebih dahulu murid atau siswa melakukan kesalahan. Tidak boleh langsung dihukum. Untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video tentang posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah
Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Jadi kita bersama dengan murid membuatnya, bukan ibu guru atau bapak guru yang membuat. Jadi harus ada kolaborasi atau kerjasama antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata negatifnya. Kalau misalkan anak-anak dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah, kira-kira kalimat negatifnya Bapak Ibu? Dilarang membuang sampah, itu kan dilarang membuang sampah, itu kalimat negatif. Yang positifnya bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu? Betul sekali, buanglah sampah pada tempatnya. Sama seperti tidak terlambat ke sekolah, itu adalah kalimat negatif. Kalau pada kalimat positifnya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Jadi tidak boleh ada kata negatif. Kemudian bersifat abstrak, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak. Kalau saling menghormati, misalkan saling menghormati, berarti keyakinan kelas yang sering muncul di situ apa saja, Bapak Ibu? Saling menghormati. Biasanya kan anak-anak tidak tahu ini saling menghormati namanya. Menghargai pendapat teman berarti itu saling menghormati. Apalagi yang lain? Saling menghargai. Saling menghargai. Misalkan tidak bertengkar sama, biasanya pasti siswa menulis tidak bertengkar dengan teman. Berarti itu saling menghormati sudah masuk ke dalam. Jadi tidak usah terlalu banyak. Kalau dia sudah saling menghormati berarti sudah masuk. Saling menghargai, tidak bertengkar, itu sudah masuk ke dalam. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Tadi harus ada kerjasama atau kolaborasi antara guru dan murid. Jadi jangan hanya gurunya yang berpendapat tetapi muridnya tidak. Jadi harus ada kolaborasi atau kerjasama. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi tadi sudah saya paparkan, dia lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi harus sesuai dengan kondisinya. Jangan misalkan ada peraturan, dilihat peraturan sekolahnya orang lain, mau juga terapkan di sekolah tetapi tidak cocok, itu tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan kondisi di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan video ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas saya, yaitu di kelas 6.
Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat yang mana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan siswa atau murid membuat suatu kesalahan, kita harus mengatakan tidak apa-apa. Berbuat salah itu wajar karena bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh langsung dihukum ya bapak ibu. Kita lihat yang mana kata-kata yang digunakan ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasanya ini kita gunakan ketika siswa sedang bertengkar. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah suatu penguatan ya bapak ibu. Kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah. Oke, kalau validasi tindakan yang salah itu kita harus mencari tahu dulu alasan murid atau siswa kita melakukan kesalahan. Misalkan dia terlambat, apa alasannya? Kenapa dia terlambat? Itu adalah salah satu cara validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contoh pertanyaannya, apakah keyakinan kelas kita? Jadi ini ditanyakan karena kita sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Makanya ketika misalkan tahun ajaran baru kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya di sini punya contoh restitusi untuk siswa yang melakukan pelanggaran. Oke, ini Rehan dia sering terlambat ke sekolah.
tadi ya Ibu, yang Bapak Ibu, yang pertama ada validasi tindakan, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Oke, itulah tadi contoh segitiga restitusi yang saya sudah lakukan pada kelas 6. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama saya mengatakan tadi kenapa saya panggil ke sini. Rehan mengatakan saya sering datang terlambat ke sekolah. Nah, apakah itu kesalahan atau bukan? Rehan mengatakan kesalahan. Jadi sebagai seorang guru harus mengatakan tidak apa-apa melakukan kesalahan, karena kesalahan itu wajar dilakukan oleh manusia. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian ada validasi tindakan. Validasi tindakan di sini kita menanyakan dia terlambat gara-gara apa, berarti menanyakan alasannya. Kira-kira apa alasannya sehingga terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Di sini menanyakan keyakinan kelas, yaitu ketika kita mengatakan masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat, tentunya siswa masih ingat karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Setelah itu tentunya siswa akan menemukan solusinya. Kira-kira ketika saya terlambat datang ke sekolah, apa solusinya sehingga saya tidak datang terlambat lagi. Nah, salah satu solusinya tadi adalah datang pagi-pagi ke sekolah. Oke, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang apa yang telah saya paparkan. Oke, silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Oke, Ibu Arda. Silakan Ibu Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Bu terkait budaya positif yang telah Ibu paparkan, yaitu apa perbedaan peraturan dan keyakinan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Bu Arda atas pertanyaannya. Jadi Bu Arda menanyakan tentang perbedaan antara peraturan dan kesepakatan. Peraturan dan keyakinan. Ya, maaf, peraturan dan keyakinan. Jadi peraturan itu dia bersifat menghukum, dalam artian ketika misalkan seorang guru membuat peraturan, maka siswa harus menaati aturan tersebut, dan apabila tidak menaati maka dia akan mendapatkan hukuman
Sedangkan kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, berarti muncul dari dalam hati kita. Nah, keyakinan ini berkolaborasi antara murid dan guru. Jadi harus ada kolaborasi antara kita sebagai seorang guru dan murid-murid kita yang ada di dalam kelas, sehingga nantinya ketika murid tersebut melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka dengan sendirinya murid tersebut akan mendapatkan atau mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contohnya disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita yaitu budaya 5S. Ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, budaya-budaya ini seperti ketika murid kita pertama datang ke sekolah atau pagi-pagi datang ke sekolah, biasanya kita akan menerapkan budaya salamnya, yaitu salam kepada bapak atau ibu guru. Kemudian ada sopan. Nah, sopan misalkan anak-anak kita lewat di depan kita, kita membiasakan siswa kita dengan budaya mapatabe. Kalau dalam bahasa Bugis ya Bapak Ibu, budaya mapatabe yaitu menundukkan sedikit badannya ketika siswa tersebut mau lewat di depan kita, kemudian mengucapkan kata tabe. Kemudian santun dalam hal contohnya seperti ketika murid kita atau siswa kita berbicara. Misalkan kalau kita memanggil murid kita, nah biasanya murid kita mengatakan ye bu, berarti itu adalah salah satu bahasa kita, bahasa daerah kita, ye. Oke. Jadi bagaimana Bu Arda? Sudah jelas tadi pemaparan yang saya sampaikan? Sudah jelas Bu. Iya, sama-sama. Jadi itulah tadi Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif yang intinya ada perubahan paradigma baru, kemudian ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya menutup, kita briefing dulu Bapak dan Ibu, silakan berdiri. Tangan, dia bernyanyi.
dalam designasi atau sosialisasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya mengatakan, saya berdiri di depan Bapak Ibu guru tidak merasa hebat, tetapi kita bersama-sama untuk belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi namanya kesepakatan kelas berarti kita buat bersama-sama. Jadi nantinya kesepakatan kelas itu adalah aturan yang kalian tidak boleh langgar karena sudah disepakati dan kalian sendiri yang menuliskannya. Oke. Nah, di sini ada 2 sticky notes. Nantinya ini akan dituliskan apa saja peraturan yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kelas. Apalagi ketika sedang belajar. Nah, nantinya kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini nantinya tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena kita sudah membuatnya. Oke, jelas nih? Nah, nanti sticky note-nya ini Ibu akan bagi untuk perempuan warna pink, untuk laki-laki warna hijau. Jadi anak-anakku sekalian boleh menuliskan di sini, menuliskannya di sini. Nah, setelah dituliskan bisa ditempel di depan. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Nah, contohnya Ibu kasih contoh dulu. Misalkan tidak boleh memakai kata tidak. Misalkan tidak boleh terlambat ke sekolah, berarti harusnya datang tepat waktu ke sekolah. Oke, jelas nih? Oke, sekarang boleh. Ya, ada lemnya di belakangnya. Oke, kira-kira apa lagi? Iya, Ibu salah. Kasih salah Ibu ya. Untung diingatkan kalau bukan warna pink. Ini warna pink. Oke, ya. Ayo, yang ini jadi tiga, yang ada lemnya kan sebentar. Mau ditempel yang ini, yang ada lemnya ditempel. Ini tidak ada. Oke, ayo ditulis kira-kira apa? Kalau selesai, boleh naik di atas tempel.
Oke, lanjut. Ya. Harus bisa kerjasama saat melakukan piket. Berarti apa itu? Kerjasama. Berarti kerjasama dalam melaksanakan piket. Oke, kemudian harus bisa kerjasama, kemudian datang tepat waktu sudah, kemudian harus membaca doa sesudah dan sebelum belajar. Berarti di sini ada membaca doa sebelum belajar. Nah, kemudian ini tidak terlambat ke sekolah, ya sudah masuk. Tepat waktu ke sekolah, sudah masuk juga tadi di. Nah, sekarang kita masuk ke perempuannya. Harus pergi pagi-pagi ke sekolah, berarti tepat waktu. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, sama tepat waktu datang ke sekolah. Oke, tidak bermain-main dalam kelas berarti yang kelima di sini menaati peraturan kelas di. Oke, lanjut lagi. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian melaksanakan piket tepat waktu, sama menaati peraturan kelas. Kemudian harus memakai baju seragam ke sekolah, berarti itu menaati peraturan. Kemudian tidak bertengkar, berarti saling menghormati. Kemudian tidak boleh bermain di dalam kelas, berarti menaati peraturan kelas. Oke, jadi itulah tadi keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama, dan tentunya anak-anakku tidak boleh melanggar